A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Intan Gadis Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Rizky Ramadhani, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama lagi, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Pak Budi beringsut mundur sejenak, melangkahkan kaki satu persatu berjalan mundur dengan jantung yang berdebar. Tahan, jangan teriak, jangan teriak. Batin Pak Budi meringis ketakutan, tapi ia mencoba untuk tetap tenang. Pak Mamat menepuk pundak Pak Budi dari belakang yang membuat Pak Budi melemah jatuh pingsan. Lah, kok malah pingsan? Tanya Pak Mamat melihat Pak Budi sudah terkapar di bawah kakinya. Mat, pocong Mat, ucap Pak Abdul yang menyenter pocong yang berdiri di depan mereka. Pak Abdul langsung segera berlari meninggalkan Pak Mamat. Saat Pak Mamat ingin berlari, ia tersandung karena kakinya ditindih oleh tubuh Pak Budi. Duh, maaf Pak Pocong. Maafkan saya kalau air kencing teman saya ini bau jengkol. Maklumin ya, kami minta maaf. Tutur Pak Mamat meminta maaf pada pocong tersebut dan menarik kedua tangan Pak Budi. Kemudian berlari. Abdul, tunggu saya. Ini saya nyeret si Budi berat, teriak Pak Mamat. Singkat cerita, keesokan harinya Danu berniat akan membawa Intan ke rumahnya yang terletak di desa sebelah. Nama desa Danu ialah Desa Tani Makmur, di mana penduduk desa tersebut adalah mayoritas pekerja di ladang tebu. Orang tua Danu salah satu pemilik ladang tebu di sana. Orang tua Danu memiliki puluhan karyawan di ladangnya. Orang tua Heru adalah rekan bisnisnya orang tua Danu. Makanya Heru dan Danu sangat akrab sekali. Danu adalah anak tunggal dari keluarga Sudirjo yang mewarisi kekayaan orang tuanya. Danu, cepatlah menikah. Usiamu tidak muda lagi. Dan kami ingin segera menimang cucu. Perkataan orang tuanya itu yang selalu terngiang di telinga Danu. Sampai akhirnya Danu bertemu dengan Intan, anak gadis Pak Kosim dan Bu Rumi di acara pernikahan budenya waktu itu. Dan dalam sekejap kecantikan khas Intan langsung membuat Danu terpesona dan ingin segera meminang Intan untuk menjadi permaisurinya. Bukan tidak banyak wanita yang antri untuk dinikahi Danu, tetapi pilihan hati Danu jatuh pada Intan. Tanpa ragu Danu langsung melamar Intan ke rumahnya dan disambut hangat oleh orang tuanya Intan yang langsung menerima pinangan dari Danu. Sampai di acara pernikahan pun dilangsungkan dengan secara hikmat, menambah haru biru kebahagiaan keluarga Pak Kosim. Di desa sebelah, Danu juga mengajak Intan untuk berkunjung ke rumah Pak Ade-nya. Pak Ade Danu adalah seorang ustadz yang sangat agamis dan fanatik. Dalam tatapan mata Pak Ustadz Rifai melihat Intan merasa ada aura yang nampak berbeda. Entah hanya perasaannya saja, tapi Pak Ade Danu merasa ada yang berbeda dari Intan. Intan juga memasang raut wajah tak nyaman kala ia menyadari bahwa Ustadz Rifai tengah memperhatikannya dan mencurigainya. Ia takut kalau dirinya akan diketahui oleh keluarga Danu kalau dia bukanlah manusia melainkan jelmaan kuntilanak. Kamu kenapa? Kok pucat? Tanya Danu menatap Intan yang terus saja memalingkan muka. Aku sedikit gak enak badan mas, jawab Intan dengan suara yang sangat pelan. Kalian nanti jangan dulu pulang ya. Sebentar lagi sore, saya akan mengadakan acara pengajian. Kalian ikut serta meramaikannya ya, pinta Pak De Danu. Baik Pak De,
ujar Danu. Intan hanya menatap tajam Danu dengan membolakkan matanya, dengan maksud kalau Intan memberi isyarat ia tak ingin ikut di acara pengajian yang diadakan Ustadz Rifai. Maaf mas, saya tidak bisa mengaji, jawab Intan berbisik pada Danu. Tidak apa, kita hanya menyaksikan saja, jawab Danu tersenyum sambil menggenggam tangan Intan dengan kuat. Tangan yang selalu terasa dingin. Intan mendelik, melirik perlahan melihat ke arah Ustadz Rifai yang tengah memperhatikannya. Di tempat lain, siang itu Lastri tengah berjalan melewati perkebunan milik warga. Lastri selalu lewat jalan pintas supaya lebih dekat ke rumahnya. Lastri sangat menyukai alam. Ia juga sering pergi mendaki gunung bersama kawan-kawan sekolahnya. Ketika di saat Lastri tengah fokus berjalan, Lastri dikejutkan dengan kedatangan Heru secara tiba-tiba. Mas Heru, pekik Lastri. Halo Lastri, sapa Heru. Mas Heru sedang apa di sini? Tanya Lastri. Aku sengaja menunggumu di sini. Ada yang mau aku bicarakan, ujar Heru. Tentang apa? Tanya Lastri. Tentang kakakmu Lastri, jawab Heru. Mbak Intan, tanya Lastri dan Heru mengangguk. Kenapa dengan Mbak Intan mas? Tanya Lastri kemudian. Sebelumnya aku mau tanya sama kamu. Intan sekarang tinggal di rumah bersama dengan kalian kan? Tanya Heru. Iya mas. Setelah menikah, Mbak Intan baru tinggal bersama dengan Mas Danu, jawab Lastri. Begitu. Tidakkah kamu merasa ada perbedaan pada diri Intan setelah ia menghilang begitu lama? Tanya Heru yang membuat Lastri berpikir sejenak. Ada sih, lebih banyak diamnya. Tapi mungkin dia masih trauma soal kejadian itu, jawab Lastri yang membuat Heru malah tertawa. Aku kasih tahu sama kamu ya Lastri. Kalau Intan itu sebenarnya... Jangan mempengaruhi Lastri untuk mempercayai kata-katamu Heru, pekik Mbak Wiro yang tiba-tiba muncul. Bisakah tidak ikut campur urusanku? Dengus Heru. Karena perbuatanmu yang keji makanya saya harus ikut campur atas kalian, sahut Mbak Wiro. Heru mengepalkan tangannya dan beringsut pergi meninggalkan Lastri dan Mbak Wiro. Lastri nampak kebingungan. Sebenarnya apa yang ingin dikatakan oleh Heru? Lastri melirik ke arah Mbak Wiro yang memperhatikan Heru sudah berjalan pergi. Mbah, sebenarnya ada apa dengan mbak saya? Tanya Lastri. Ikutlah denganku kalau kamu penasaran, jawab Mbah Wiro. Lastri mengangguk dan turut mengikuti kemana Mbah Wiro pergi. Sampai Lastri tiba di rumah gubuk milik Mbah Wiro. Mbah Wiro coba merekam kejadian yang dialami oleh Intan dan memberitahu semua pada Lastri melewati sebuah bayangan agar Lastri bisa melihatnya. Lastri begitu sangat terkejut saat bayangan di mana Intan merasakan kesakitannya karena diurut dukun aborsi, membuat Lastri ikut meringis kesakitan. Tidak, jadi Mbak Intan itu, ujar Lastri yang masih tak menyangka. Heru adalah dalang di balik semuanya. Seperti yang kamu lihat, Intan sudah meninggal karena tidak sengaja dibunuh oleh Heru dan dukun aborsi itu. Yang lebih mengenaskan lagi, jasad Intan dibuang ke dasar jurang oleh Heru dan Barja yang turut serta membantu Heru. Jelas Mbak Wiro yang membuat Lastri menangis sejadi-jadinya. Ia tak menyangka kalau kakaknya yang bersama dengannya selama ini hanyalah arwahnya dan jelmaan kuntilanak.
Tapi Mbak Wiro meminta Lastri untuk tidak bicara pada siapapun dulu. Biarlah waktu yang akan memberitahu semuanya. Singkat cerita, acara pengajian di rumah Pak Ade Danu Ustadz Rifai akhirnya digelar. Intan tidak ikut serta di dalam acara yang digelar di ruang tamunya. Dia hanya menunggu di bagian ruang tengah membantu istri Ustadz Rifai menyiapkan jamuan untuk para tamu. Saat ayat suci kitab Al-Quran dilantunkan, Intan langsung merasa pusing dan sekujur tubuhnya merasakan kepanasan. Intan menjatuhkan satu nampan yang berisi 6 gelas teh panas ke lantai. Intan segera menutup telinganya dengan mata yang membola. Teriak Intan seraya menolak untuk mendengar setiap ayat suci Al-Quran yang didengarnya. Intan, kamu kenapa? Tanya Ibu Tati, istri Ustadz Rifai, kebingungan melihat Intan seperti orang yang kerasukan. Panas! Teriak Intan yang masih saja menutupi kedua telinganya. Melihat Intan kepanasan dan mengamuk, para tamu di pengajian memberhentikan acaranya sejenak untuk melihat apa yang terjadi pada Intan. Setelah semua berhenti mengaji, Intan pun merasa tenang. Apa yang terjadi? Tanya Ustadz Rifai yang datang bersama dengan Danu. Panas! Tolong, hentikan! Ia meronta menutup kedua telinganya. Intan mendelik tajam ke arah Ustadz Rifai. Tanpa jawaban, Intan langsung beringsut pergi keluar rumah Pak Ustadz dan berlari meninggalkan Danu sambil menangis, dan kemudian Danu mengejarnya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengetahui jati diriku yang sebenarnya sebelum kebusukan Heru terbongkar. Batin Intan sambil menyeka air matanya dikala ia tengah berlari pergi dari keramaian di rumah Ustadz Rifai. Danu terus mengejar Intan yang berlari meninggalkannya di rumah Pak Ade Rifai. Intan, sayang, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Danu setelah berhasil mengejar Intan. Aku tak enak sama Bude Tati, Mas. Aku kurang enak badan, jadi sebaiknya aku pergi saja. Jawab Intan berbohong. Ya sudah, kita tak perlu di sana sampai selesai. Kita pulang saja ya, tutur Danu sambil menggandeng tangan Intan. Meskipun banyak kejanggalan yang membuat Danu ingin bertanya soal sikap Intan yang nampak berbeda saat di rumah Pak Adenya, Danu lebih memilih untuk mengurungkan semua pertanyaannya. Meskipun Danu terus merasa heran dengan sikap Intan dan mengingat apa yang dikatakan oleh Heru kalau Intan bukanlah manusia biasa, Danu coba menepisnya dan berusaha berprasangka baik terhadap istri tercintanya. Sementara di tempat lain, Heru yang baru saja pulang kerja disambut baik oleh Sinta istrinya, dijamu oleh kopi susu yang masih mengepul dan singkong rebus yang masih hangat. Nampaknya kamu sumringah sekali, sayang. Ada apa? Tanya Heru bertanya pada Sinta. Kang, sebenarnya aku ingin memberitahu sesuatu. Tapi akhir-akhir ini Mas nampak sibuk dan banyak pikiran. Jadi aku baru mau mengatakannya sekarang, tutur Sinta. Memangnya kamu mau kasih tahu apa, Neng? Tanya Heru sambil menyeruput kopinya. Aku sedang hamil, Kang, ujar Sinta yang membuat Heru langsung mendelik ke arahnya. Dengan perasaan tak percaya, Heru terus menatap wajah Sinta dengan serius. Dipegangnya kedua bahu Sinta dan digoyangkannya. Serius? Sejak kapan? Tanya Heru. Ini sudah mau jalan 5 bulan usia kandunganku, Kang. Aku ingin memberi kejutan waktu itu, tapi kita tidak pernah ada kesempatan untuk berbincang lama, jawab Sinta. Heru termenung. Kalau usia kandungan Sinta 5 bulan, berarti kalau Intan masih hidup, mungkin ia sudah melahirkan anaknya, tidak jauh dengan Sinta. Baiknya aku segera menyingkirkan Intan.
Kalau semua ini akan ketahuan, aku akan kehilangan Sinta dan buah hatiku, batin Heru. Kang, kenapa sih? Akang gak suka kalau aku hamil. Bukannya ini penantian kita? Tanya Sinta yang membuyarkan lamunan Heru. Justru aku bersyukur sekali sayang. Nanti acara 7 bulanan anak kita akan kita rayakan besar-besaran. Aku akan potong sapi untuk merayakannya. Kamu sehat-sehat. Jaga calon bayi kita ya sayang, ujar Heru yang mengelus perut Sinta yang sudah hampir membesar. Kala meninggalnya Intan membuat Heru jarang bersenggama dengan Sinta dan sibuk dengan urusan di luar rumah, sampai tidak memperhatikan perbedaan tubuh Sinta yang kian membesar. Di tempat lain, Lastri yang masih saja tak menyangka dengan kenyataan yang diketahui olehnya melalui Mbah Wiro, terus saja menangis mengurung diri di dalam kamarnya. Ia merasa kasihan dengan apa yang sudah terjadi oleh sang kakak, tapi ia juga lebih merasa kasihan kepada ibu dan bapaknya bila mana mereka mengetahui anak sulungnya sudah menjadi sosok kuntilanak. Lastri juga memikirkan nasib Intan bagaimana jika Danu mengetahui sang istri bukanlah lagi manusia pada umumnya. Mas Heru benar-benar biadab. Ini semua karena dia. Kenapa dia tega membunuh Mbak Intan begitu saja? Sementara Mbak Intan sedang mengandung anaknya. Rutuk Lastri sambil meremas kain spraynya. Singkat cerita, Heru memberitahu pada Barja kalau Sinta tengah mengandung anaknya dan meminta Barja untuk menemani dirinya bertemu dengan Ki Suro. Ia takut kalau janinnya dalam bahaya bila Intan mengetahui Sinta sedang berbadan dua. Saya takut Intan menyimpan dendam pada saya dan berniat buruk pada calon anak kami, Jah. Jadi saya minta kamu temani saya ke rumah Ki Suro untuk meminta perlindungan kepadanya, tutur Heru. Barja mengikuti mau Heru dan mengantar Heru ke rumah Ki Suro untuk meminta penjagaan kepada Ki Suro agar Intan tidak bisa mencelakai calon anak Heru. Saya sudah memberi perlindungan untuk Sinta istrimu. Nanti air dalam kendi ini kamu mandikan pada Sinta di acara 7 bulanannya nanti. Bila Intan ingin berlaku jahat, di sana juga Intan akan mendapatkan kesialan, tutur Ki Suro sambil memberikan air yang sudah dibacakan mantra olehnya untuk dimandikan kepada Sinta. Saya ingin Intan diketahui oleh warga di sana kalau Intan adalah seorang kuntilanak, Ki. Sabar. Kalau kau gegabah, kau juga yang akan dikena nanti. Sebab ia meninggal karena ulah dirimu juga. Jadi biarkan saja dia seperti ini dulu, jawab Ki Suro, dan Heru hanya mengikuti saran dari Ki Suro. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Acara 7 bulanan Sinta digelar sangat meriah, sampai Heru memotong 1 ekor sapi dan puluhan ekor ayam. Kamu nanti mau datang gak ke acara 7 bulanan kandungan istrinya temanku, Heru? Tanya Danu pada Intan saat Intan sedang merapikan tempat tidur. Intan terdiam saat mendengar ucapan Danu kalau istri Heru sedang mengandung dan usia kandungannya sudah 7 bulan. Kalau aku dan calon bayiku hidup, mungkin dia sudah terlahir ke dunia. Dasar brengsek Heru. Aku takkan membiarkan dia bahagia atas kelahiran anaknya, geram Intan dalam hati. Kamu kenapa? Tanya Danu kala mendapati raut wajah Intan yang nampak sedang marah. Tidak, Mas. Mas, bolehkah selama 3 hari saja aku menginap di rumah ibu? Tiba-tiba aku kangen sama ibu dan Lastri. Mas nanti datang ke 7 bulanan Mas Heru sendiri saja ya. Gak apa kan? Pinta Intan. Danu mengiyakan keinginan sang istri sebab setelah menikah,
Intan belum pernah lagi pulang ke rumahnya. Baiklah, aku tidak bisa ikut ke sana karena akhir-akhir ini pekerjaanku sedang padat. Aku akan mengantar saja ya, tutur Danu dan Intan tersenyum. Intan pamit kepada sang suami karena ia ingin pergi ke rumah Mbah Wiro untuk menuntut balas dendam pada Heru. Karena ia tidak rela kalau anaknya lahir dengan selamat. Setelah Danu mengantar Intan pergi ke rumah Ibu Rumi, Danu bergegas pergi karena berjanji untuk datang ke acara 7 bulanan calon anak Heru. Ibu Rumi dan Pak Kosim juga berencana datang ke acara Heru dan meninggalkan Intan berdua dengan Lastri. Ini kesempatan Intan untuk pergi ke rumah Mbah Wiro. Mbak, panggil Lastri saat Intan baru saja ingin pergi keluar rumah untuk menemui Mbah Wiro. Iya, Lastri. Lastri berusaha memberanikan diri berbicara dengan sang kakak. Ia berusaha menahan tangisnya karena Lastri masih merasa tak sanggup menerima kenyataan kalau kakaknya bukan lagi sosok manusia. Mbak mau kemana? Tanya Lastri. Lastri, aku mau ketemu seseorang sebentar, jawab Intan dengan terbata. Mbah Wiro? Tanya Lastri yang membuat mata Intan membelalak. Ia terkejut saat Lastri menyebut nama Mbah Wiro. Mbak, maaf aku sudah tahu semuanya. Aku tak menyangka kalau Mbak ini adalah... Lastri tak sanggup meneruskan ucapannya karena tangisannya begitu pecah. Sampai Intan ikut merasa haru dan bersedih. Maafkan aku, Lastri. Tapi... Tenang saja, Mbak. Papa dan Ibu tidak mengetahui kenyataannya. Aku akan menutupi semuanya agar kita tetap bersama-sama ya, Kak. Tutur Lastri dengan terisak sambil berulang kali menyeka air matanya. Intan mencoba menenangkannya dengan memeluk sang adik. Lastri menahan rasa takutnya, menerima pelukan sang kakak yang tak lagi hangat seperti dulu, dan berubah menjadi dingin dan suasana yang menakutkan itu dilawan Lastri hanya karena Lastri sangat menyayangi sang kakak. Air mata Lastri tumpah di pelukan Intan, begitupun sebaliknya. Tubuh Intan yang dipeluk Lastri nampak dingin. Lastri melawan rasa takut untuk memeluk sang kakak meskipun Lastri tahu kenyataannya kini Intan bukanlah lagi manusia. Aku harus segera pergi ke rumah Mbah Wiro, Las. Tutur Intan sambil menyeka air matanya. Aku temani ya, Mbak. Supaya kalau ibu dan bapak tanya, aku bisa ikut beralasan pada mereka. Lastri meminta turut mengantar Intan ke tempat Mbah Wiro. Intan menuruti kemauan adiknya dan akhirnya mereka semua pergi ke rumah Mbah Wiro. Intan memberitahu kalau Sinta istrinya Heru tengah mengandung dan Intan ingin membalaskan dendamnya pada Heru. Mbah Wiro memberi peringatan pada Intan jika ingin balas dendam pada Heru, risikonya sangat besar sekali. Tapi Intan tetap bersikeras untuk membalas dendam pada Heru karena tak ingin membiarkan Heru hidup bahagia begitu saja dengan keluarganya. Mbah Wiro memberi wejangan pada Intan, tapi sepertinya Intan sudah sangat merasa dendam pada Heru. Saya juga ingin membalaskan dendammu pada Heru, karena saya juga mempunyai dendam dengan Kisuro. Tapi sabarlah dulu, Intan. Yang saya takuti takut terjadi, tutur Mbah Wiro. Tapi Intan seakan tak ingin mendengar Mbah Wiro. Jadi Mbak mau melakukan apa pada Kang Heru? Tanya Lastri setelah pergi dari rumah Mbah Wiro. Aku ingin mengambil bayi Sinta, tutur Intan yang membuat Lastri ketakutan. Mbak, ini semua beresiko. Lastri menggenggam erat tangan Intan untuk mencegah apa yang akan Intan lakukan, tapi Intan malah menatap tajam ke arah sang adik untuk meminta agar tidak menghalangi aksi balas dendamnya. Lastri menelan salivannya.
Perlahan Lastri melepas tangan Intan dan Intan berjalan mendahului dirinya. Kemudian menghilang sampai Lastri tersentak kaget saat melihat sang kakak menghilang dengan sekejap. Intan berubah menjadi kuntilanak di malam hari. Setelah acara 7 bulan calon anak Heru selesai digelar, Intan pergi ke rumahnya. Intan singgah di atas atap rumah Heru untuk melihat kondisi calon bayinya. Malam itu perut Sinta terasa sangat sakit sekali. Intan dibantu oleh Mbak Wiro untuk melakukan aksi balas dendamnya. Sinta dibuat kontraksi lebih maju supaya bayi yang ia kandung lahir secara prematur. Karena tidak kuat menahan sakit, Sinta dibawa ke klinik oleh Heru. Karena sakit yang teramat dirasakan oleh Sinta, Sinta akhirnya melahirkan sang buah hati sebelum pada waktunya dengan berat hanya 1,7 kg. Sehingga sang bayi harus disimpan di dalam inkubator. Begitu juga Sinta yang mengalami pendarahan hebat, sehingga membutuhkan donor darah yang kebetulan darah yang dimiliki Sinta amat langka. Intan berniat untuk menculik sang bayi karena ingin menggantikan bayinya yang telah digugurkan oleh Heru. Bulu kuduk Heru terasa meremang. Malam ini tak seperti biasanya dan banyak burung gagak yang bersuara melengkapi suasana semakin mencekam. Heru terus menjaga Sinta takut bila terjadi sesuatu padanya. Sementara sang bayi diamankan di ruang khusus bayi di dalam inkubator. Intan berniat untuk menculik sang bayi saat ia telah memastikan mana bayi milik Heru yang kebetulan hanya ada satu bayi di dalam ruangan itu. Intan segera mengambil bayi itu dan ingin membawanya terbang ke udara. Tapi sebelum Intan berhasil melarikan diri, ada seorang perawat yang melihatnya sedang menimang bayinya Heru. "Tolong!" teriak sang perawat saat melihat Intan sedang menggendong sang bayi. Intan bergegas pergi menembus dinding membawa sang bayi keluar dari ruangan dan terbang ke angkasa melewati pepohonan yang rindang. "Ada apa?" tanya Heru setelah sampai di ruang khusus penjagaan bayi. Bayinya mas. Bayinya mas diculik oleh kuntilanak," jawab perawat dengan terbata, sebab bibirnya keluh karena ketakutan. "Apa?" Kemarahan Heru sangat memuncak. Ia segera menghubungi Barja untuk membawa Kisoro ke klinik, karena ia tahu yang menculik sang bayi pastilah Intan. Intan bersenandung di dalam pohon yang rindang sambil menimang dan menyusui anak Heru. Intan menimang sambil bergelimangan air mata. Rasa sakitnya karena anaknya digugurkan oleh Heru masih sangat membekas di hatinya. Suara kentungan pos ronda membuat Intan mendelik tajam sambil memeluk sang bayi. Rupanya warga sudah risau karena Heru sudah mengumumkan kalau bayinya telah diambil kuntilanak. Begitu juga Danu yang ikut membantu Heru mencari di mana bayi itu berada. "Di mana istrimu, Danu? Di mana kuntilanak itu?" pekik Heru sambil mencengkram kerah baju Danu. "Istriku bukan kuntilanak, Heru. Jaga mulutmu sebelum kutampar," bentak Danu. "Sudah kubilang, Danu. Intan pergi ke rumah orang tuanya hanyalah siasat. Dia hanya ingin menculik bayiku," rutuk Heru pada Danu. "Intan sedang berada di rumah orang tuanya, Heru." Danu membalas cengkraman tangan Heru. "Kalau begitu mari kita buktikan," ucap Heru. Danu hanya bisa berjalan sambil termenung dengan perasaan tak menentu. Kisoro terus membaca mantranya agar mengetahui keberadaan Intan. Begitu juga Mbah Wiro yang sedang mencari Intan kemana ia pergi, karena ingin menyelamatkan Intan. Di tengah perjalanan Kisoro bersama dengan warga bertemu dengan Mbah Wiro. Kisoro memaksa Mbah Wiro untuk memberitahukan di mana Intan berada. Kisoro bersama dengan Heru, Danu bahkan keluarganya Intan termasuk Lastri ikut serta mencari di mana bayi Heru telah diculik Intan. "Tunjukkan pada kami di mana Intan menyembunyikan bayinya, Wiro," titah Kisoro pada Mbah Wiro. "Kita semua sudah tahu kalau Intan itu adalah kuntilanak.
bukanlah manusia lagi, timpal Kisuro. Sebelum saya memberitahu di mana Intan menyembunyikan bayinya Heru, kau harus memberitahukan dulu pada semua orang kenapa Intan bisa mati dan menjadi seorang kuntilanak, tantang Mbah Wiro. Sudah ku bilang, jangan pernah kau ikut campur, pekik Kisuro. Perbuatan keji Herulah yang membuat saya harus ikut campur menyelamatkan Intan kala itu, Suro, tutur Mbah Wiro. Semua penduduk bertanya-tanya apa yang telah terjadi antara Intan dan Heru. Ibu Rumi hanya bisa menangis dirangkul oleh Pak Kosim karena Intan pernah mengaku kalau ia sedang mengandung anak hasil dari hubungan gelapnya bersama dengan Heru. Lastri masih terdiam sebab sudah berjanji pada Mbah Wiro untuk tidak mengungkap semua sebelum Mbah Wiro dan Intan yang mengungkap semua kebenarannya. Kalau begitu, langkahi dulu diriku baru kau bisa mengambil bayi itu, tantang Kisuro pada Mbah Wiro. Mbah Wiro menerima tantangan itu karena ia sudah menyiapkan dari jauh hari untuk membuat Kisuro kalah dan mati. Mereka saling mengadu kekuatan antara ilmu Kisuro dan ilmu Mbah Wiro. Meskipun seringkali Mbah Wiro terjatuh dan hampir kalah karena usianya sudah tua renta, Mbah Wiro tidak akan menyerah sampai akhirnya dengan ilmu yang dimiliki Mbah Wiro. Ia mampu membuat sekujur tubuh Kisuro terasa kaku dan merasa kalau lehernya sedang dicekik. Lepas, teriak Kisuro berusaha berbicara. Kau pantas dapatkan ini, Suro. Karena kekejian kau, akhirnya adikku satu-satunya meregang nyawa, pekik Mbah Wiro dan langsung menguatkan kekuatannya. Sampai akhirnya mata Kisuro membelalakan bola kesakitan dan kehilangan nyawa. Kisuro, teriak Heru dan Barja bersamaan. Melihat kekalahan Kisuro, Heru tak ingin mengungkapkan semua yang telah terjadi. Ditariknya tangan Lastri dan Heru langsung mengeluarkan sebilah pisau tajam di dekat leher Lastri untuk menikamnya. Berikan anakku atau saya akan bunuh Lastri agar ia menyusul kakaknya ke neraka, ancam Heru. Ibu, tolong aku, rengek Lastri ketakutan. Tidak. Tiba-tiba saja dari arah belakang kerumunan warga, Sinta istrinya Heru muncul dengan dipapa oleh mertuanya Heru. Di situ Heru nampak kaget dan ketakutan kenapa bisa ada istrinya di situ. Jadi kau selama ini telah melakukan pembunuhan, Kang. Dan korbannya adalah Intan anak Pak Kosim, tukar Sinta dengan nada gemetar dibarengi isak tangis. Neng, kenapa kau bisa berada di sini? Aku bisa jelasin ini semua. Mereka semua pembohong. Cukup. Aku sudah tahu semuanya. Tidak perlu kau mencari pembelaan dan pembenaran di sini. Dasar laki-laki tidak bermoral kau, Kang Heru. Aku benci. Bahkan hukuman mati saja tidak cukup untukmu, tunjuk Sinta sambil meracau. Lastri nampak ketakutan. Bahkan ia meringis sebab pisau yang ditempelkan ke leher Lastri mengenai kulitnya sampai mengeluarkan sedikit darah karena terluka. Melihat itu, Pak Kosim dan Bu Rumi memohon kepada Heru untuk melepaskan putrinya. Tolong, jangan sakiti anakku. Cukup Intan yang telah kau habisi. Jangan lagi kau sakiti anakku, lirih Ibu Rumi memohon kepada Heru. Ibu, tolong Lastri. Melihat Lastri terancam dalam bahaya, Intan akhirnya mau menunjukkan dirinya sambil menggendong anak Heru. Kembalikan anakku, dasar setan wanita jalang. Heru berlari menghampiri Intan. Namun kekuatan Mbah Wiro membuat Heru terdiam terpaku di tempat.
dan tak bisa lagi bergerak. "Lepaskan saya, kakek tua keparat!" teriak Heru terpekik. Danu dan semua orang yang ada di tempat begitu terkejut melihat sosok Intan yang cantik, gemulai dan anggun berubah menjadi sosok yang menyeramkan sambil menggendong bayi yang baru dilahirkan oleh Sinta. "Intan!" seru Danu dengan setengah tidak percaya dengan sosok yang ada di depannya. "Ibu, ayah, dan Mas Danu, maafkan aku telah menutupi semuanya pada kalian. Maaf kalau aku kini bukanlah sosok manusia yang seperti dahulu kalian lihat. Aku sudah menjadi gadis kuntilanak karena ulah Heru. Dia yang telah membunuhku. Dialah yang menggugurkan kandunganku bersama dengan dukun beranak, sehingga aku mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal di tempat. Kemudian aku dibuang di dasar jurang oleh Heru dan Barja." Ucap Intan terisak mengungkap semua kejadian yang ada. Ibu Rumi hampir pingsan melihat wujud anak gadisnya yang tak lain adalah sosok kuntilanak. Bu Rumi mengusap dadanya karena turut merasakan sakit yang dialami oleh putrinya. "Mas Danu, maafkan aku telah menipumu. Inilah aku, Intan yang kamu cintai. Aku adalah sosok kuntilanak, Mas. Aku adalah sosok hantu yang menyeramkan yang tak patut kamu cintai, Mas. Tapi jujur, aku sangat mencintaimu, Mas Danu." Tutur Intan yang membuat Danu dan yang lainnya menitikkan air matanya. Danu sangat mencintai Intan, meskipun kenyataannya Intan bukanlah manusia. Rasa cinta Danu tidak akan pernah bisa terhapus. Danu tetap mencintai Intan sampai kapanpun. Hanya saja keluarga Danu merasa sangat kecewa karena Danu mencintai perempuan jelmaan gadis kuntilanak. Keluarga Danu merasa telah ditipu oleh Intan. "Kembali dan pergilah ke asalmu. Sadarlah kau bukan manusia dan tak layak bersanding dengan putraku." Tutur ibunya Danu yang membuat Intan terisak. "Aku akan pergi. Aku akan merasa tenang setelah Heru dan Barja telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku ingin mereka mati karena telah membunuhku dan calon anakku." Tutur Intan. "Tidak. Ini semua salahmu, Intan. Kenapa kau mau dengan pria beristri? Dan saya yakin itu bukanlah anak Heru. Makanya saya membantu Heru untuk menggugurkan kandungan itu." Pekik Barja tak menerima kalau ia harus menerima hukuman akibat membantu Heru. "Kau tahu saya ikut campur dan terima saja hukumanmu." Pekik Intan dengan mata yang merah tajam menatap Barja dan Heru. Intan kembali ke wujud aslinya, menjadi sosok yang menyeramkan. Mata merah menyala, kuku yang runcing dan tajam, rambut yang mencuntai menyapu tanah. "Intan, maafkan aku. Jangan bunuh kami. Lihatlah anakku masih bayi, dan dia butuh sosok ayah, Intan." Heru memohon pada Intan. "Setelah kau renggut nyawa anak dariku, kamu minta belas kasihan. Sungguh manusia terkutuk." Ucap Intan yang kemarahannya semakin memuncak. Intan melayangkan bayi itu ke gendongan Ibu Rumi. Kemudian tangan Intan memanjang dan mencekik leher Heru dan Barja dengan satu tangan Intan. Dilayangkannya Heru dan Barja setinggi-tingginya. "Intan, tolong maafkan aku, Intan," rengek Heru. "Intan, tolong jangan siksa Mas Barja. Aku minta maaf atas perlakuan keji suamiku, Intan," rengek istri Barja tergopoh-gopoh menghampiri Intan. Dengan satu hembusan nafas,
Istrinya Barja terpental jauh sampai mengalami luka. Tidak usah meminta belas kasihan padaku. Aku bukanlah manusia yang lembut seperti yang kalian kenal dahulu. Aku adalah setan, dan manusia laknat seperti mereka berdua lah yang menjadikanku setan. Aku akan membuat Heru dan Barja ini menghadapi ajalnya, tutur Intan dengan suara yang sangat mengerikan. Tawa Intan menggema, mata yang memerah tajam menyeramkan dan tangan memanjang mengangkat Heru dan Barja balayang-layang. Dilayangkan ke sana kemari dan kemudian disentakkan ke bumi begitu kuat. Sampai Barja dan Heru mengalami kebocoran kepala sebab dibenturkan ke sebuah batu besar. Seketika itu juga nyawa Heru dan Barja melayang dan mereka sudah meninggal. Tidak, Mas Barja! Teriak istri Barja dan kemudian berlari menghampiri Barja yang sudah tak bernyawa. Mas Barja, jangan tinggalkan aku, Mas. Tangis istri Barja pecah melihat sang suami sudah kehilangan nyawa. Dengan kepala yang mengucurkan banyak darah, mata yang terbuka dan lidah yang menjulur keluar. Heru juga sudah tak bernyawa. Kondisi Heru jauh lebih parah dari Barja. Bahkan kepala Heru sampai terlepas. Sinta yang menyaksikan suaminya meregang nyawa di tangan Intan hanya bisa pasrah dan terduduk lemas di tanah sambil terisak. Heru memang pantas menerima karma dari semua perbuatannya. Sinta tidak menyangka kalau suami yang begitu ia percayai bisa mengkhianatinya sampai sejauh ini. Intan tersenyum lega karena ia berhasil membalaskan dendamnya pada Heru dan Barja. Intan melirik ke arah kedua orang tuanya dan Lastri. Ia juga tak lupa menatap pujaan hatinya, Danu. Aku pamit. Terima kasih untuk kalian. Mbah Wiro, tolong tunjukkan di mana letak jasadku yang telah dikubur oleh Mbah Wiro, tutur Intan. Intan juga melihat ke arah Mbah Wiro dan tersenyum. Terima kasih, Mbah. Kalau bukan karena Mbah, mungkin aku tidak akan bisa membalaskan dendamku kepada manusia keji seperti mereka, ujar Intan. Perlahan bayangan Intan kian menghilang. Lastri tak bisa menahan air mata yang terbendung. Kini ia benar-benar harus kehilangan kakak tercintanya. Intan, jangan pergi, Nak. Tangis Ibu Rumi pecah mencoba mengejar Intan. Tapi Pak Kosim mencegahnya. Dipeluknya Ibu Rumi ke pelukan Pak Kosim. Bayi yang tak berdosa yang saat ini berada di dalam gendongan Bu Rumi diberikannya kepada Sinta. Danu juga merasa kehilangan karena kepergian Intan. Danu merasa tak rela jika Intan harus pergi meninggalkannya untuk selamanya. Selepas dari sini, Danu akan diruqyah untuk menghilangkan aura mistis yang sudah melekat dalam tubuh Danu. Karena Danu pernah bersengkama dengan Intan. Singkat cerita, keesokan harinya, Mbah Wiro mengajak orang tua Intan beserta Danu ke tempat di mana Mbah Wiro menguburkan jasad Intan. Orang tua Intan lalu memindahkannya ke pemakaman umum yang berada di desanya. Ibu Rumi dan Lastri masih terisak atas ketidakrelaan mereka kehilangan Intan. Mereka terus memeluk batu nisan Intan yang terasa sangat dingin. Mereka juga menaburkan bunga di atas kuburan Intan, mendoakan Intan agar tenang di alam sana dan mereka mencoba mengikhlaskan Intan. Danu juga yang diam-diam pergi menghampiri pemakaman Intan setelah semua pergi. Ia hanya berbincang dengan Mbah Wiro di depan pemakaman Intan. Saya sangat mencintai Intan. Heru sudah beberapa kali memberitahuku kalau Intan bukanlah manusia. Dan saya sesekali membuktikannya, tapi saya tetap menepisnya. Saya tetap menganggap Intan adalah seorang manusia yang cantik jelita. Saya tahu istriku adalah kuntilanak, tapi saya sangat mencintainya, tutur Danu yang menahan bulir air mata jatuh membasahi pipinya.
Danu menaburkan dan menyimpan sekuntum mawar merah di kuburan Intan, memeluk dan mengecup nisan Intan. Intan, yang tenang di alam sana. Saya bersaksi kamu adalah orang yang baik. Saya mencintaimu, Intan. Datanglah kalau kamu ingin menemuiku. Aku takkan lari dan aku akan selalu menunggu kedatanganmu. Tutur lembut Danu sambil memeluk batu nisan Intan. Cerita pun selesai. Semoga cerita ini dapat memberikan pembelajaran kepada kita semua. Dan ingat, jangan ambil sisi negatifnya. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman agar channel ini semakin besar dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.